R&D adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk menjadi sebuah negara bisa menjadi negara industri. Dan kita akan mencoba melihat apa yang dilakukan Korea Selatan di dalam melakukan R&D-nya. Bagaimana Korea Selatan berhasil berinovasi, melakukan riset dan pengembangan atau R&D secara masif. Akhirnya menjadi kekuatan industri manufaktur dunia. Transformasi dari negara agraris menjadi negara industri. Korea Selatan dulunya merupakan negara agraris, seperti Indonesia. Pada tahun 50-an, Indonesia dan Korea Selatan adalah sama-sama negara miskin. Korea Selatan juga mempunyai infrastruktur yang terbatas. Tetapi berhasil melakukan transformasi yang luar biasa menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Proses ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui serangkaian kebijakan yang terukur dan investasi besar-besaran dalam bidang pendidikan dan teknologi. Faktor-faktor kunci keberhasilan Korea Selatan. 1. Komitmen pemerintah yang kuat. Prioritas pada pendidikan. Yang lalu kita telah membahas bagaimana pendidikan di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan sangat mementingkan pendidikan dan mengalokasikan anggaran yang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan. 2. Dukungan untuk riset dan pengembangan. Pemerintah memberikan dukungan yang penuh terhadap kegiatan riset dan pengembangan melalui berbagai insentif, pendanaan, dan kemudahan birokrasi. 3. Kemitraan dengan industri. Pemerintah memfasilitasi kerjasama antara perguruan tinggi dan industri untuk menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Investasi masif dalam riset dan pengembangan. 1. Anggaran R&D yang besar. Korea Selatan mengalokasikan persentase yang signifikan dari PDB-nya untuk kegiatan riset dan pengembangan. 2. Pengembangan fokus pada teknologi kunci. Pemerintah dan industri bekerja sama untuk mengidentifikasi teknologi kunci yang akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. 3. Pembentukan pusat-pusat riset. Didirikan berbagai pusat riset unggulan yang berfokus pada bidang-bidang tertentu, seperti teknologi informasi, bioteknologi, dan nanoteknologi. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas. Pendidikan tinggi yang unggul. Perguruan tinggi di Korea Selatan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi dan siap bersaing di tingkat global. Pendidikan tinggi di Korea Selatan menempati ranking-ranking yang tinggi di dunia. Program beasiswa. Pemerintah memberikan berbagai program beasiswa untuk mendorong mahasiswa berprestasi melanjutkan studi ke luar negeri. Pelatihan vokasi. Pemerintah juga berfokus pada pengembangan pendidikan vokasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor industri.
Fokus pada industri manufaktur yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Korea Selatan. Strategi industrialisasi. Pemerintah merumuskan strategi industrialisasi yang jelas dengan target-target sektor industri yang memiliki potensi tinggi. Dukungan untuk industri kecil dan menengah. Pemerintah memberikan dukungan bagi industri kecil dan menengah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dukungan untuk industri kecil dan menengah. Pemerintah memberikan dukungan bagi industri kecil dan menengah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Kemitraan dengan perusahaan multinasional. Korea Selatan berhasil menarik investasi dari perusahaan multinasional untuk mentransfer teknologi dan meningkatkan kapasitas produksi. Kultur inovasi yang kuat. Berorientasi pada masa depan. Masyarakat Korea Selatan memiliki orientasi yang kuat pada masa depan dan selalu terbuka pada perubahan. Contoh keberhasilan Korea Selatan. 1. Industri semikonduktor. Korea Selatan berhasil menjadi salah satu produsen semikonduktor terbesar di dunia, berkat investasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan serta dukungan pemerintah. Industri otomotif. Industri otomotif Korea Selatan juga mengalami pertumbuhan yang pesat dengan merek-merek seperti Hyundai, Kia, dan lain-lain yang menjadi pemain global yang diperhitungkan. Industri elektronik. Korea Selatan juga dikenal sebagai pusat produksi elektronik konsumen seperti smartphone dan televisi. Pelajaran yang dapat diambil Indonesia dapat belajar banyak dari keberhasilan Korea Selatan. Beberapa hal yang dapat diterapkan di Indonesia antara lain: meningkatkan investasi dalam pendidikan dan riset. Pemerintah Indonesia perlu mengalokasikan anggaran yang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendorong kegiatan riset. Membangun ekosistem inovasi. Perlu diciptakan ekosistem inovasi yang kondusif dengan melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat. Fokus pada sektor-sektor strategis. Pemerintah perlu mengidentifikasi sektor-sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, seperti industri manufaktur, industri terbarukan, dan teknologi informasi. Memperkuat kemitraan dengan negara lain. Indonesia perlu menjalin kerjasama dengan negara-negara maju untuk transfer teknologi dan pengembangan bersama. Tantangan yang dihadapi Indonesia. Meskipun memiliki potensi yang besar, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam upaya untuk menjadi negara industri yang maju, antara lain kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Infrastruktur yang belum memadai. Infrastruktur yang belum memadai seperti jalan, pelabuhan, dan bandara menjadi kendala dalam pengembangan industri. Walaupun dalam pemerintahan Presiden Jokowi, infrastruktur telah mengalami perkembangan yang pesat, tetapi itu tidak cukup untuk mendukung perkembangan industri manufaktur. Biaya produksi yang tinggi.
Biaya produksi di Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara pesaing. Birokrasi yang kompleks dan tidak efisien menjadi hambatan investasi. Kesimpulan, keberhasilan Korea Selatan dalam transformasi ekonomi merupakan contoh inspiratif bagi negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia. Dengan komitmen yang kuat, investasi yang tepat, dan dukungan dari semua pihak, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan industri dunia di masa depan. Studi kasus perusahaan Korea Selatan yang berhasil. 1. Samsung. Samsung adalah perusahaan yang sangat terkenal di dunia, demikian juga di Indonesia. Samsung melakukan inovasi yang kontinu. Tidak hanya dikenal dengan smartphone, tapi juga dengan berbagai produk elektronik seperti televisi, kulkas, peralatan rumah tangga pintar. Perusahaan ini terus berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk menghadirkan produk-produk baru yang inovatif. Samsung melakukan ekspansi global. Samsung telah berhasil membangun jaringan distribusi yang luas di seluruh dunia, sehingga produk-produknya mudah diakses oleh konsumen global. Fokus pada kualitas. Samsung sangat memperhatikan kualitas produknya, terbukti dengan berbagai sertifikat dan penghargaan yang diraih. Perusahaan yang kedua adalah Hyundai. Hyundai melakukan transformasi drastis. Dari produsen mobil kecil, Hyundai berhasil menjadi salah satu produsen mobil terbesar di dunia dengan desain yang menarik dan teknologi yang canggih. Fokus pada pasar global. Hyundai tidak hanya fokus pada pasar domestik, tapi juga secara agresif melakukan ekspansi ke pasar-pasar baru di seluruh dunia. Kemitraan strategis. Hyundai menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan lain untuk mengembangkan teknologi baru dan memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga adalah LG. Diversifikasi produk. LG tidak hanya fokus pada elektronik konsumen, tapi juga pada berbagai sektor, seperti kimia, telekomunikasi, dan energi. LG berinovasi dalam teknologi layar. LG dikenal sebagai pemimpin dalam teknologi layar OLED yang digunakan pada televisi premium dan smartphone. Fokus pada pasar niche. LG berhasil menguasai beberapa pasar niche seperti pasar kulkas dengan teknologi inverter dan pasar pendingin udara yang komersial. Faktor-faktor keberhasilan Korea Selatan. Pertama, karena dukungan pemerintah. Korea Selatan memberikan dukungan yang kuat bagi perusahaan-perusahaan domestik melalui berbagai kebijakan, insentif, dan kemudahan berusaha. 2. Fokus pada riset dan pengembangan. Perusahaan-perusahaan Korea Selatan sangat mementingkan riset dan pengembangan untuk menghasilkan produk-produk yang inovatif. 3. Kualitas sumber daya manusia. Sekali lagi, kualitas sumber daya manusia. Korea Selatan selain memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dengan pendidikan yang baik dan etos kerja yang kuat. Kemudian kultur organisasi yang kuat. Perusahaan-perusahaan Korea Selatan memiliki kultur organisasi yang kuat dengan menekankan pada disiplin, kerja keras, dan loyalitas. Fokus pada pasar global.
Perusahaan Korea Selatan memiliki visi global dan tidak takut untuk bersaing di pasar internasional. Apa pelajaran yang dapat diambil Indonesia? 1. Meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan. Indonesia perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk riset dan pengembangan, serta menciptakan ekosistem inovasi yang kondusif. 2. Memperkuat kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. 3. Membangun merek lokal yang kuat. Perusahaan-perusahaan Indonesia perlu membangun merek yang kuat dan memiliki daya saing di pasar global. Fokus pada industri strategis. Pemerintah Indonesia perlu mengidentifikasikan sektor-sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, seperti industri manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi informasi. Mempermudah iklim usaha. Pemerintah Indonesia perlu melakukan deregulasi dan simplifikasi birokrasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pelaku usaha. Studi kasus lainnya yang menarik selain Samsung, Hyundai, dan LG, masih banyak perusahaan Korea Selatan lainnya yang berhasil, seperti SK Hynix, industri semikonduktor, POSCO, industri baja, dan Lotte, konglomerat. Masing-masing perusahaan memiliki sukses yang unik dan dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan Indonesia.